Sejarah KUHP dan perjalanan menuju KUHP baru. Pemirsa, berikut ini, ulasan singkat tentang sejarah KUHP dan perjalanan menuju KUHP baru, yang dalam proses pengesahannya sejak tahun 1970 selalu saja menuai kontroversi. Ulasan ini disajikan Kantor Hukum Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MHMM, dan rekan, BSDR. Penantian panjang akan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau KUHP, yang baru, segera berakhir. DPR dan pemerintah menargetkan rancangan KUHP, atau RKUHP, akan disahkan tanggal 6 Desember tahun 2022. Sebagaimana diketahui, proses pembuatan KUHP yang baru ini memakan waktu yang tidak sebentar. Butuh puluhan tahun hingga RKUHP akhirnya rampung tanggal 6 Desember tahun 2022. Terdapat sejumlah pertimbangan yang menjadi alasan diperlukannya KUHP yang baru. KUHP yang ada saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, KUHP yang digunakan sekarang juga dianggap tidak memiliki kepastian hukum. Hal ini dikarenakan sejak merdeka, pemerintah belum menetapkan terjemahan resmi Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indië, disingkat WVSNI, nama asli KUHP. Akibatnya, terjadi multitafsir karena pemaknaan KUHP yang berbeda-beda. KUHP merupakan induk peraturan hukum pidana di Indonesia. WVSNI merupakan turunan dari Wetboek van Strafrecht, disingkat WVS, yang diberlakukan di Belanda sejak tahun 1886. Tetapi, pemerintah Belanda yang menduduki Indonesia saat itu menerapkan penyesuaian dalam memberlakukan WVS. Beberapa pasal dihilangkan dan disesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme Belanda. WVSNI diberlakukan di Indonesia sejak 1918. Saat itu, Indonesia yang dijajah Belanda masih bernama Hindia Belanda. Pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia mengganti sebutan WVSNI menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pada tahun 1946. Perjalanan RKUHP menjadi KUHP yang baru, diawali pada Seminar Hukum Nasional I yang diadakan tahun 1963 menghasilkan desakan untuk membuat KUHP nasional yang baru dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pemerintah kemudian mulai merancang RKUHP sejak 1970 untuk mengganti KUHP yang berlaku saat ini. Waktu itu, tim perancang diketuai oleh Prof. Sudarto dan diperkuat beberapa guru besar hukum pidana lain di Indonesia. Namun, upaya agar RKUHP tersebut diserahkan kepada DPR dan dibahas tidak kunjung terwujud. Pada tahun 2004, tim baru pembuatan RKUHP dibentuk di bawah Prof. Dr. Muladi, SH. RKUHP tersebut baru diserahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, pada DPR untuk dibahas 8 tahun kemudian atau pada 2012. DPR periode tahun 2014 sampai tahun 2019 kemudian menyepakati draft RKUHP dalam pengambilan keputusan tingkat pertama. Namun, timbul berbagai reaksi. Gelombang protes terhadap sejumlah pasal RKUHP muncul dari masyarakat, termasuk dari para pegiat hukum dan mahasiswa. Pada September tahun 2019, Presiden Joko Widodo yang menggantikan SBY sejak 2014, memutuskan untuk menunda pengesahan RKUHP dan memerintahkan peninjauan kembali pasal-pasal yang bermasalah. Anggota DPR lalu secara resmi kembali melanjutkan pembahasan RKUHP pada bulan April tahun 2020. Pembahasan pun terus bergulir. Secara umum, tidak ada perubahan substansi di dalam draft RKUHP yang telah disetujui pada tahun 2019. DPR lalu menargetkan RKUHP disahkan bulan Juli tahun 2022. Namun, RKUHP batal disahkan kala itu karena pemerintah masih melakukan sejumlah perbaikan. Selain itu, penolakan terhadap sejumlah pasal RKUHP yang dianggap bermasalah masih terus terjadi. Akhirnya, tanggal 6 Desember tahun 2022, Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disingkat RKUHP, menjadi undang-undang meski menuai kritik dari berbagai kalangan. Ikuti terus ulasan berbagai masalah dan solusi hukum, yang disajikan Kantor Hukum Bernard Simamora, SIP, SH, MHMM dan rekan, dengan cara subscribe, bunyikan lonceng, dan share.